Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nur Salsabila Wero dari kelas 01 dengan NIM 2101125000007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai overview of resampling dari bab 1. Overview ini biasa juga disebut dengan gambaran umum. Nah, pada gambaran umum dari resampling ini, beberapa ahli statistik mengatakan bahwa prosedur resampling akan segera menggantikan prosedur non-parametrik yang umum dan dapat menggantikan sebagian besar produk dari parametrik. Nah, jadi resampling ini akan menggeser metode dari non-parametrik maupun parametrik. Nah, keuntungan dari resampling ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, membantu jika asumsi parametrik tradisional tidak terpenuhi. Yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan metode parametrik ataupun non-parametrik. Nah, jadi jika tidak dapat diselesaikan lagi dengan metode parametrik atau non-parametrik, kita dapat menggunakan metode resampling. Nah, yang ketiga, yaitu metode resampling yang digunakan dapat menguji rata-rata, median, rasio, atau parameter lainnya yang sama. Nah, metode resampling ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, metode permutasi. Nah, metode permutasi ini menggunakan pengambilan sampel tanpa penggantian untuk menguji hipotesis yang tidak ada pengaruh. Nah, yang kedua, yaitu metode bootstrap. Metode bootstrap sendiri menggunakan pengambilan sampel dengan penggantian untuk menetapkan sebuah interval kepercayaan. Dan yang terakhir yaitu metode Monte Carlo. Nah, metode Monte Carlo sendiri menggunakan pengambilan sampel berulang dari populasi dengan karakteristik yang diketahui. Baik, itulah tadi gambaran umum dari sebuah resampling. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Yang berikut adalah permutation. Metode permutasi adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk menghitung, menganalisis, atau menyelesaikan masalah yang melibatkan permutasi. Metode permutasi dapat bervariasi tergantung pada jenis permutasi yang sedang diperiksa. Permutasi dengan pengulangan atau permutasi tanpa pengulangan dan sifat masalah yang sedang dihadapi. Dengan metode permutasi dan juga disebut teknik pengacakan, kita sering acak mendistribusikan kembali semua nilai yang diamati ke dalam 2 kelompok sesuai dengan N1 dan N2 yang kita amati dan menghitung statistik yang diinginkan seperti perbedaan rata-rata atau median. Jika kita melakukan ini berkali-kali, katakanlah 1000 kali atau 10.000 kali, kita akan menghasilkan distribusi nilai yang diamati untuk statistik yang diminati di bawah hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan antara 2 populasi. Kita membandingkan statistik yang diamati dengan distribusi pengambilan sampel empiris ini untuk menentukan seberapa besar kemungkinan statistik yang diamati jika kedua distribusi tersebut sama. Perkenalkan, saya Siti Nadira Salsabila dengan NIM 2201125000003. Baik, saya akan memaparkan materi bootstrapping. Bootstrapping adalah metode statistik untuk inferensi tentang suatu populasi menggunakan data sampel. Hal ini dapat digunakan untuk memperkirakan interval kepercayaan dengan mengambil sampel dengan penggantian dari data sampel. Yang pertama, estimasi interval kepercayaan. Bootstrapping memungkinkan kita untuk mengestimasi interval kepercayaan untuk parameter yang diinginkan dari data. Yang kedua, representasi populasi. Asumsi dasar bootstrapping adalah bahwa sampel awal yang kita miliki cukup untuk mewakili populasi awal. Yang ketiga, metode sampel dengan penggantian. Bootstrapping melibatkan pengambilan
pengambilan sampel acak dari data asli dengan penggantian sehingga menciptakan sampel bootstrap dengan ukuran yang sama dengan sampel asli. Yang keempat, interval kepercayaan. Dengan menggunakan banyak sampel bootstrapping minimal 10.000, kita dapat menghasilkan distribusi pengambilan sampel untuk statistik yang diinginkan. Yang kelima, analisis kelompok. Jika terdapat dua kelompok yang ingin dibandingkan, bootstrapping memungkinkan kita untuk menghasilkan sampel. Baik, pada materi bootstrap terbagi menjadi dua, yaitu bootstrap parametrik dan non-parametrik. Bootstrap parametrik. Konsep bootstrap parametrik digunakan ketika kita memiliki pengetahuan tentang distribusi populasi, biasanya dalam bentuk suatu parameter tertentu, misalnya rata-rata, varian, dan varians, yang kita asumsikan sesuai dengan distribusi tertentu seperti distribusi normal. Prosesnya, dalam proses parametrik bootstrap, kita membuat sampel bootstrap dengan memodelkan sampel menggunakan distribusi yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya distribusi normal berdasarkan parameter rata-rata dan varians dari data yang ada. Keuntungan, metode ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat jika asumsi distribusi parametrik benar-benar cocok dengan data. Namun jika anggapan kita tidak benar, hasilnya mungkin tidak akurat. Nah, pada bootstrap non-parametrik, yang pertama konsepnya, bootstrap non-parametrik digunakan ketika tidak ada asumsi yang dibuat tentang distribusi populasi. Ini cocok untuk di situasi yang dimana kita tidak memiliki pengetahuan tentang distribusi data sebenarnya. Prosesnya dalam bootstrap non-parametrik, kita membuat sampel bootstrap tanpa membuat asumsi tentang bentuk distribusi data sampel yang dihasilkan dengan pengambilan acak dari data asli dengan pengamatan. Keuntungan, pendekatan ini lebih fleksibel dan tidak tergantung pada asumsi tentang bentuk distribusi data. Oleh karena itu, lebih dapat diandalkan ketika tidak ada informasi yang jelas tentang distribusi data atau tidak distribusi jika data tidak berdistribusi normal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin. Saya dari kelas 04 angkatan 2022 dengan NIM 220112500016. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai salah satu pokok pembahasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 di kelas Resampling Method 01. Jadi, saya akan membahas tentang Monte Carlo. Jadi, Monte Carlo itu adalah salah satu teknik dari Resampling Methods, dari resampling yang sederhana. Jadi, di mana teknik ini kita dapat menentukan beberapa populasi dengan karakteristik yang kita ketahui dan mengambil sampel secara acak dari distribusi tersebut. Jadi misalkan ada satu data, kita akan mengambil sampel acak. Nah, kita bisa melakukan teknik Monte Carlo, yaitu kita memiliki karakteristik yang kita inginkan. Jadi kita akan melakukan sebuah pengambilan acak dan ini memiliki beberapa replikasi. Kita bisa melakukan replikasi hingga bahkan ratusan atau ribuan replikasi sampai kita memiliki model data yang kita inginkan atau yang kita kirakan bisa memenuhi apa yang bisa kita lakukan dalam uji selanjutnya. Nah, di sini kita menghasilkan distribusi pengambilan sampel untuk statistik yang kita inginkan, seperti yang saya katakan tadi. Nah, selanjutnya penelitian di Monte Carlo menunjukkan bahwa ketika dua sampel memiliki ukuran yang sama, uji T untuk kelompok independen tidak terpengaruh oleh perbedaan variansi. Namun, jika sampelnya kecil, ukurannya tidak sama dan populasinya mempunyai variansi yang berbeda, maka uji T akan menjadi terlalu independen atau terlalu konservatif. Nah, di sini kami memiliki referensi lain yang akan menjelaskan bagaimana itu lebih lanjut mengenai simulasi Monte Carlo. Jadi, Monte Carlo itu adalah tipe simulasi probabilistik atau mengenai teori peluang, mengenai peluang dari suatu sampel, dari suatu variabel untuk mencari penyelesaian masalah tentang sampling dari proses random.
Nah, dasar simulasi Monte Carlo adalah mengadakan percobaan eksperimen pada elemen-elemen peluang melalui sampling acak. Nah, sehingga simulasi Monte Carlo mengizinkan klien atau peneliti untuk menentukan beberapa kebijakan yang menyangkut kondisi permasalahan. Di sini dikatakan kondisi perusahaan. Nah, kemudian lanjut ke tahapan simulasi Monte Carlo. Nah, perlu kita ketahui bahwa di berbeda-beda referensi itu memiliki perbedaan antara ini tahapan-tahapannya. Cuman kebetulan di referensi ini menyatakan bahwa ada 5 tahapan, yaitu yang pertama membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Jadi yang dimaksud itu adalah variabel independen dan dependen. Kemudian lanjut, yang kedua itu membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Nah, setelah ada variabel penting yang di tahap pertama ini, lalu setiap variabel penting itu kita melakukan distribusi dari kemungkinan kumulatifnya. Kemudian kita menentukan interval angka random untuk tiap variabel. Nah, setelah kita memiliki interval angka random, lalu kita akan membangkitkan angka random tadi. Jadi selanjutnya kita membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Nah, di sini ada simulasi dari diagram alur dari simulasi Monte Carlo. Jadi yang pertama itu ketika kita memiliki munculnya masalah, nah kita akan melakukan konsepsinya, yaitu memasukkan ke konsep Monte Carlo. Jadi akan ada model parameter dan variabel hubungan. Nah, kita lanjut kita mengembangkan distribusi ke frekuensi kumulatif. Jadi distribusi dari variabel itu kita kembangkan ke frekuensi kumulatif melalui teori probabilitas atau teori peluang. Nah, lanjut ke mengubah frekuensi distribusi ke frekuensi kumulatif. Nah, setelah kita sudah memiliki frekuensi kumulatif, kita masuk ke dalam simulasi model. Nah, kita memiliki model tergantung dari seberapa banyak jumlah random yang akan kita lakukan, random sampling. Nah, setelah kita memiliki model, kita akan menilai model ini apakah dia sudah strategis atau belum. Nah, setelah kita memiliki suatu model yang strategis, maka kita akan melakukan pengambilan keputusan, yaitu apakah model ini perlu ditambah atau diperbaiki. Jika masih perlu, maka kita akan kembali ke tahap pertama, yaitu akan ada munculnya masalah baru, yaitu ternyata model ini masih perlu diperbaiki. Jadi kita akan mengulang ini. Nah, tapi jika sudah kita temukan model terbaik, maka kita akan langsung ke pengambilan keputusan bahwa model itulah yang terbaik untuk kita lakukan analisis lebih lanjut. Nah, mungkin seperti itu penjelasan singkat mengenai Monte Carlo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Bargesyam dari kelas 01 Resampling Methods dengan NIM 22011250101. Kali ini saya akan membahas materi saya, yaitu kegagalan uji T. Untuk menguji pengaruh motivator bagi para anggota pramuka yang menjual cookies, satu regu yang terdiri dari 9 orang dibagi secara acak menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, kontrol yang terdiri dari 4 orang diberi instruksi standar, sementara 5 orang lainnya juga diberitahu bahwa keuntungan dari penjualan akan digunakan untuk perjalanan ke Disneyland. Apakah kita memiliki bukti yang signifikan secara statistik bahwa motivator Disneyland lebih efektif daripada yang diberi instruksi standar? Berikut penjelasannya. Pada set data pertama, uji T mendeteksi perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. P sama dengan 0,021. Pada set data kedua, kita memiliki bukti yang lebih kuat tentang adanya pengaruh. Tidak ada nilai ekstrim yang jelas atau maksimum Z sama dengan 2,04. Namun, uji T kurang sensitif terdapat perbedaan antara rata-rata karena meningkatkan SD dan asumsi bahwa distribusi yang mendasarinya adalah normal. T berdistribusi 7 sama dengan 2277 atau P sama dengan 0,057. Dapat juga kita lihat pada gambar tersebut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Perkenalkan, nama saya Nur Wahdania dengan NIM 2201125011046. Baik, saya akan memaparkan tentang demonstrasi uji permutasi. Uji permutasi yaitu metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa H0 yakni tidak ada perbedaan antara dua populasi dan H1 yaitu ada perbedaan antara dua populasi. Pada distribusi acak, misalkan terdapat 9 nilai yang diamati, didistribusikan secara acak ke dalam dua kelompok dengan ukuran yang telah ditentukan, yaitu N1 sama dengan 4 dan N2 sama dengan 5. Nah, statistik yang relevan seperti nilai T atau perbedaan antara median atau min dan lain-lain dihitung berdasarkan distribusi acak ini dan hasilnya dengan melakukan redistribusi acak dalam jumlah besar. Distribusi empiris dari statistik dibangun dengan asumsi bahwa tidak ada perbedaan antara dua kelompok dalam populasi. Statistik yang diamati dibandingkan dengan distribusi nol yang telah dihasilkan untuk menentukan sejauh mana statistik tersebut beradu dalam distribusi. Nah, hasil perbandingan ini membantu dalam menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok populasi sesuai dengan hipotesis nol atau tidak. Hasil uji demonstrasi. Kita mendistribusikan 9 nilai yang diamati secara acak ke dalam dua kelompok, di mana kelompok 1 yaitu kontrol sebanyak N1 sama dengan 4 dan N2 yaitu grup perlakuan atau treatment sebanyak 5. Nah, kita kemudian menghitung statistik yang diminati seperti uji T. Nah, dapat dilihat di sini uji T-nya yaitu 2,277. Berarti terdapat perbedaan antara kelompok 1 yaitu kontrol dan kelompok 2 itu treatment sejauh 2,277. Pada rata-rata kelompok kontrol yaitu 2 dan rata-rata kelompok treatment yaitu 8 memiliki selisih atau perbedaan sejauh 6. Lalu kedua sampel digabungkan pada data observasi. Setelah itu kita bagi lagi secara iteratif menjadi setiap kemungkinan permutasi dari dua kelompok dengan ukuran yang sama dengan dua sampel acak. Nah, didapatkan pada permutasi 1. Setelah kita mengacak dan menghasilkan data tersebut, di mana pada rata-rata permutasi 1 pada kelompok 1 yaitu 4,75 dan kelompok 2 yaitu 5,8. Berarti selisih di antara keduanya yaitu 1,05 terhadap kelompok pada permutasi 2 yang telah dilakukan pengacakan data kembali menghasilkan data tersebut memiliki rata-rata kelompok 1 yaitu 7,5 dan rata-rata treatmentnya yaitu 3,6. Berarti perbedaan atau selisih di antara kedua rata-rata tersebut sebesar 3,9. Nah, dari permutasi 1 dan 2 tidak ada yang melebihi selisih rata-rata atau perbedaan rata-rata dari data awal, yaitu perbedaan rata-ratanya sebesar 6. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada yang perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau kondisi yang sedang diuji. Berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herbiato Catur Permesa Pramukano dengan NIM 22011250203.
Nah, langsung saja di sini saya akan membacakan contoh dari Howell pada materi saya, yaitu penelitian ini dimotivasi oleh persepsi bahwa ketika Anda menunggu tempat parkir seseorang, pengemudi yang Anda tunggu membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperlukan untuk keluar dari tempat parkir. Data kita menunjukkan jumlah detik yang dibutuhkan 40 pengemudi atau 40 orang pengemudi untuk mulai keluar dari tempat parkir mereka sejak mereka menyentuh mobil mereka. Selama setengah dari pengamatan, seseorang sedang menunggu tempat parkir. Nah, di bawah ini terdapat data 40 pengemudi, yang dimana ada pengemudi yang menunggu dan ada pengemudi yang tidak menunggu. Masing-masing ada 20 pengemudi untuk yang menunggu dan yang tidak menunggu. Baiklah, sekian dari saya. Untuk penyelesaiannya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya yang lain. Baik, saya kembalikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzin Nur dengan NIM 220112502042. Saya akan membacakan materi uji T parametrik. Berdasarkan kasus tersebut, kita ingin menguji apakah orang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengosongkan tempat parkir ketika ada orang yang menunggu dibandingkan dengan saat tempat parkir kosong. Untuk melakukan ini, kita menggunakan uji T standar untuk sampel independen. Hasil dari uji T ini adalah sebagai berikut. T 38 sama dengan negatif 2150, P sama dengan 0,038. Untuk nilai T38 sama dengan negatif 2150 adalah statistik uji T yang mengukur perbedaan antara dua kelompok. Nilai negatif menunjukkan bahwa orang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mengosongkan tempat parkir ketika ada orang yang menunggu dibandingkan dengan situasi tanpa orang yang menunggu. Dalam kasus ini, p-value adalah 0,038 yang lebih rendah dari nilai 0,05, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tempat parkir ketika ada orang yang menunggu dibandingkan dengan saat tempat parkir kosong. Dengan kata lain, hasil ini mendukung hipotesis bahwa orang membutuhkan waktu lebih lama ketika ada orang yang menunggu. Interpretasi dapat dilihat pada rata-rata data. Jika terdapat orang yang menunggu, waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tempat parkir lebih lama dibandingkan dengan rata-rata data jika tidak terdapat orang yang menunggu pada saat ingin mengosongkan parkiran. Standar deviasi dari data-data tersebut menunjukkan bahwa data kelompok ada yang menunggu lebih bervariasi dibandingkan dengan kelompok yang tidak menunggu. Dengan perbedaan rata-rata waktu yang signifikan antara kedua kelompok, dan dengan mempertimbangkan perbedaan standar deviasi dan standar error, kita dapat menyimpulkan bahwa ada bukti yang mendukung gagasan bahwa orang-orang yang menunggu memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengosongkan tempat parkir dibandingkan dengan mereka yang tidak menunggu. Hasil distribusi tersebut menghasilkan sikap skeptis terhadap hasil uji T dan nilai P, terutama ketika digunakan pada sampel yang relatif kecil yang mungkin memiliki distribusi data yang miring dan tidak mengikuti asumsi normalitas. Kesimpulannya, distribusi data yang miring atau tidak mengikuti asumsi normalitas dapat memengaruhi akurasi nilai P dari uji T. Oleh karena itu, seorang analisis data harus selalu berpikir skeptis, memeriksa asumsi yang digunakan dan mempertimbangkan alternatif yang lebih sesuai ketika data tidak memenuhi asumsi tersebut.
Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh rekan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khadijah dengan NIM 2201125020051. Baik, di sini saya akan membahas tentang uji permutasi atau uji pengacakan. Metode resampling permutasi adalah alternatif yang kuat terhadap pendekatan statistik yang mengandalkan asumsi distribusi data tertentu. Ini memungkinkan analisis untuk melakukan pengujian hipotesis tanpa harus berasumsi bahwa data mengikuti distribusi tertentu, seperti distribusi normal. Salah satu keunggulan utama dari metode permutasi adalah fleksibilitasnya. Kita dapat menggunakannya dengan berbagai ukuran yang berbeda untuk mengukur perbedaan antara dua kelompok. Dalam metode permutasi, data diamati diacak ulang berulang kali untuk menghasilkan distribusi sampling di bawah hipotesis 0. Setiap pengocokan acak memiliki probabilitas yang sama yang terjadi, sehingga kita dapat menentukan seberapa ekstrim kombinasi yang diamati dalam data asli. Meskipun uji T adalah alat umum untuk mengukur perbedaan antara kelompok dengan rata-rata, metode permutasi memungkinkan kita untuk mengukur perbedaan dalam berbagai statistik atau ukuran lain yang lebih sesuai dengan pertanyaan penelitian kita. Dengan demikian, metode resampling permutasi adalah alat yang berguna dalam statistik non-parametrik yang tidak terbatas oleh asumsi tertentu dan memungkinkan penelitian yang lebih fleksibel dan akurat ketika mendekati analisis data. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Almira Jupri. Di sini saya akan membahas mengenai tes sebagai ukuran efek. Nah, misalkan kita benar-benar tertarik dengan perbedaan standar antara rata-rata, tetapi kita enggan menggunakan suatu uji T parametrik karena mengasumsikan bahwa distribusi pengambilan sampel untuk nilai T didasarkan pada suatu distribusi normal yang mendasarinya. Nah, dengan resampling kita dapat menggunakan nilai T yang dihitung sebagai ukuran perbedaan kelompok, tetapi kita dapat menguji dengan suatu distribusi pengambilan sampel empiris untuk nilai T, bukan dengan menggunakan distribusi tabel yang secara teoritis tidak dapat dibenarkan. Dalam contoh kita, nilai T untuk data kita adalah min 2,150. Kita dapat mengacak ulang suatu data menjadi dua kelompok yang masing-masing terdiri dari N sebanyak 20 dan menghitung ulang suatu nilai T. Sekian dari saya, terima kasih.